Saya tuh ada 4 program unggulan. Yang coba yang ngedrupkan di sana tuh airnya kotor ya karena air gambut. Iya. Coba juga bikin filtrasi air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Bisnis Banten Channel. Kali ini kita kembali lagi di program tercinta kita WhatsApp, mengungkap apa yang pengen kamu tahu. Sebelumnya kita sudah mengundang beberapa anak muda yang menginspirasi, seperti Duta Inspirasi dan pengusaha. Dan kali ini kita juga menghadirkan anak muda yang gak kalah keren dari narasumber sebelumnya. Dan kali ini ada Kananda. Halo sahabat. Boleh kenalkan diri kan? Oke. Teman-teman. Halo sahabat, perkenalkan saya Ananda Hudi Pratama. Saya mahasiswa Teknik Fakultas Teknik Untirta angkatan 2019 ya, atau masih di semester 7. Ya tadi seperti yang udah diperkenalkan, saya dari Pandeglang. Nah, jadi Kananda ini sekarang lagi mumet-mumetnya kalau istilahnya mah ya. Iya. Tugas akhir, terus skripsi, pokoknya bayang-bayang tugas tuh sedang menghampiri mahasiswa akhir. Salah satunya Kananda ini gitu kan. Sebenarnya gue tuh ditemenin sama Rita, tapi berhubung sekarang dia sedang ngurusin KKN, nah jadi mungkin agak sedikit telat nih. Jadi tema yang akan kita bahas hari ini tuh tentang KKN. Kemarin tuh sempat viral ya kak, yang KKN bisa penari. Oh iya benar. Udah kan? Iya iya. Itu kayak gimana sih tanggapan Kak Nanda tentang KKN bisa penari itu? Sebenarnya iya, jadi sebelum kan itu muncul filmnya sebelum saya KKN. Iya. Itu jadi pembahasan yang unik juga sih di posko khususnya, kayak adanya film KKN itu malah jadi peserta KKN itu lebih waspada lagi gitu, lebih sopan lagi, kayak jangan kayak gini tuh nanti kayak kejadian di desa KKN katanya gitu kan. Ya, jadi jaga sikap. Jadi ada film KKN sebenarnya lucu juga ya, lucu, terus ada manfaatnya juga khususnya buat teman-teman mahasiswa yang mau KKN. Karena adanya film itu jadi mahasiswa tuh pas KKN lebih ini lagi ya, kayak lebih waspada lagi. Lebih hati-hati. Nah, lebih hati-hati, jadi kayak jangan ganggu nanti kayak kayak gitu kan. Kayak gitu tuh. Terus udah nonton belum filmnya? Kebetulan belum. Sama belum. Orang nih pada geger bioskop ngantri panjang lebar. Iya. Kayak apa gitu. Jadi sahabat WhatsApp, yang saya ketahui Kananda ini baru saja pulang dari KKN di Palangkaraya, Kalimantan ya. Betul. Nah itu gimana sih kak ceritanya? Ya jadi saya itu ikut kegiatan nih, namanya itu KKN Kebangsaan dan Bersama. Itu tuh tempatnya di Kalimantan Tengah, jadi pusatnya itu di Palangkaraya. Palangkaraya. Ya Palangkaraya, ada namanya Universitas Palangkaraya. Itu tuh jadi salah satu kegiatan dari Dirjen Dikti ya, sama kalau nggak salah kerjasama dengan gabungan rektor di wilayah PKN Barat, itu ngadain namanya KKN Kebangsaan. Kalau yang sekarang saya ikut itu udah yang 10 kali. Oh, Jadi udah lama banget tuh kegiatan KKN Kebangsaan. Itu tuh jadi ngesatuin beberapa kampus yang memang mendaftarkan diri. Dan kalau tidak salah waktu saya ikut tuh ada sekitar 75 PTN dan PTS di seluruh Indonesia. banyak juga. Lumayan banyak. Kebetulan Untirta sendiri tuh mendelegasikan 10 peserta kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi kegiatan KKN sama aja sebenarnya kayak Indonesia, cuman pesertanya itu dari beberapa kampus di seluruh Indonesia kayak gitu. Itu dari 10 peserta itu bantu fakultas apa diambil delegasi ke fakultas? Ada tahap seleksi Oh, sebenarnya. tahap seleksi. Betul. Jadi ada tahap seleksi pertama, seleksi dari jurusan dulu. Iya. Kalau waktu itu saya kan dari fakultas teknik, dari jurusan itu cuma berkas, lalu naik ke fakultas. Fakultas tuh diseleksi diambil kurang lebih 2 orang. Diseleksi lagi tahap kampus, jadi panjang tuh, agak panjang tuh. Emang agak panjang, kebetulan jatah di kampus itu kurang lebih 10 orang. Jadi kalau di saya itu ada sekitar 6 atau 7 fakultas gitu ya. Jadi tiap fakultas kan 2 orang nih, berarti ada sekitar 14. Tapi yang dipilih cuma 10. Jadi kayak ketat tuh, agak ketat. Ya, tuh. itu ketat banget. Jadi kan mungkin seangkatan itu nyampe beratus-ratus mahasiswa kan yang KKN tahun ini, dan yang terpilih cuma 10 doang. Jadi keren nih kan guys. Ya, pasti belajar ya.
Nah, terus di sana itu satu kelompok sama kampus-kampus lain gitu. Iya. Jadi emang waktu itu kan kita delegasi 10 orang, sampai sana tuh udah dibagi, dipecah jadi 10 orang. Itu dipecah tuh ada 75 kelompok kalau tidak salah ya. Semuanya total itu 75 kelompok dari 75 kampus. Tetap satu kelompok 10 orang, cuman orang-orangnya beda kampus gitu. Yang bikin menarik itu, jadi sahabat, yang bikin menarik kelompoknya itu tuh beda-beda universitas, beda budaya, beda wilayah gitu. Jadi seru ya, jadi kita punya teman baru gitu, dan teman barunya itu dari luar wilayah, Banten. Jadi mungkin mereka punya kultur yang berbeda, terus watak yang berbeda gitu tuh. Nah itu gimana? Karena kayak ketemu orang yang wataknya jelas berbeda gitu dengan kita. Ya jadi sedikit cerita dulu ya, mungkin sebelum ke desa kita tuh ada yang namanya pembekalan dulu Kak. Ada pembekalan itu sekitar 3 hari di Universitas Palangkaraya. Nah sebelum saya kenal sama teman-teman kelompok itu udah kenal duluan tuh sama teman-teman yang kelompok lain. Jadi kayak di situ tuh udah kenal kurang lebih 10 orangan lah ya. Karena kita di asrama dulu udah kelihatan tuh beda budaya, beda agama, beda suku tuh udah kelihatan banget di situ. Karena ada yang dari Bugis, Nias, Papua dan segala macamnya kan. Udah tuh 3 hari pertama kayak culture shock aja gitu. Jadi saya ke sana sebagai orang yang kalau bisa ibaratkan istilah gelas kosong. Kayak pengen belajar aja dulu. Sampai sana 3 hari pembekalan udah tuh baru kita dipecah per desa. Desa itu kan satu kelompok tuh kan udah dipecah. Baru di situ hari pertama masih kayak kan selama ini ngobrol lewat online terus ya. Online. Ketemu lah sama satu kelompok, lebih kaget lagi lebih kaget lagi. Kayak wah ini orang karakternya gimana tuh. Pokoknya 5 hari pertama yang saya lakuin itu membaca karakter teman-teman satu kelompok dulu tuh. Iya benar. Jadi kayak oh sih ini gini sih, tapi belum kebaca kayak wah ini harus gimana ya sih, ini kok karakternya gini sih kan kayak gitu sih, kayak perbedaan karakter, perbedaan budaya tadi ya. Iya. Itu coba saya pelajari dulu dari awal-awal. Jadi kayak gitu sih kurang lebih. Jadi mungkin yang sulit itu ya memahami karakter dari karakter. Sedangkan kan kita beda suku, beda budaya, jelas banget gitu karakternya berbeda. Iya. Nah kalau boleh tahu di sana tuh ngapain aja programnya? Kalau di sana sebetulnya kita tuh dituntut buat ada tema ya. Cuman garis besar dari temanya itu food estate sama stunting. Jadi lagi-lagi itu tuh lagi hebohnya stunting. Iya benar-benar. Mungkin KKN di wilayah Banten juga sama ya. Banyaknya bahas tentang stunting di sana juga tuntutannya pokoknya kalian program kerja apapun cuma tolong berkaitan sama tema gitu kan. Wah itu jadi menarik tuh. Jadi kami coba ada sosialisasi tentang stunting, bagian makanan sehat ya gitu. Kalau soal stunting, kalau yang satunya lagi kan tema besarnya food estate ya. Iya. Jadi kayak kawasan di Kalimantan tuh ada kawasan food estate. Yang memang pemerintah tuh sengaja buat kawasan pertanian gitu kan. Nah, kita coba dituntut gimana caranya KKN ini bisa ngegebrak tuh yang namanya food estate. Cuma karena wilayah saya jauh ke tempat food estate ya bisa dibilang harus nyebrang sungai dulu. Iya, harus nyebrang sungai dulu. Itu kayaknya. Iya, itu yang paling sulit itu harus nyebrang sungai dulu baru tuh nyampe ke kawasan food estate. Jadi kawasan yang ada padi-padi gitu. Jadi di inisiatif sama teman-teman satu kelompok, udahlah kita coba buat dongkrak pertanian yang emang ekonomis, efisien di masyarakat. Buatlah pertanian hidroponik. Ada kami membentuk tuh kelompok tani hidroponik namanya. Jadi sosial penyuluhan sih ya, penyuluhan tentang hidroponik masyarakat di situ si anak muda, anak-anak SD, SMP juga udah dibuatkan. Dibentuklah kelompok hidroponik biar masyarakat dengan keterbatasan kan di sana tuh kawasan pasang surut ya. Pasang surut, jadi kalau misalkan nanam tanaman di situ kayaknya air berarti. Air ya. Pinggir kanan tuh masih ada sungai kan. Jadi ya udah inisiatif pakai hidroponik namanya apa gitu saya lupa. Jadi dari kotak gitu wadah kecil itu kita coba pakai mejanya gitu kan, diajari kan masyarakat excited banget. Itu masyarakatnya itu excited banget. Jadi sedikit hambatan ya. Kalau misalkan masyarakatnya udah ngerespon dengan baik, jadi tinggal ngajarin. Tinggal ngajarin doang tuh. Di situ program yang menurut saya tuh sangat excited. Itu jadi 2 tuh program unggulan. Saya tuh ada 4 program unggulan. Yang coba yang ngedukkan di sana tuh airnya kotor ya, karena air gambut.
coba juga bikin filtrasi air. Kayak gimana tuh? Jadi pakai alat sederhana. Jadi ada dua percontohan. Pakai apa namanya aqua ya. Aqua apa botol air mineral yang bekas itu. Sama pakai pipa PVC ukuran diameter 4 kalau nggak salah. Jadi kan ya salah satu yang uniknya juga di sana tuh airnya keruh. Airnya keruh banget. Iya. Karena air gambut nggak bisa dimasak kan. Saya kaget tuh yang bikin filter shock juga ya itu air. Yang bikin filter shock air, nyampe sana mau mandi mau sikat ini air. Wah itu udah keruh banget tuh sikat gigi ya. Apalagi sikat gigi sampai sikat giginya tuh pakai air galon tuh. Karena pertama kali coba pakai air langsung tuh dari sumur, udah baunya kayak baunya kayak nasar air gambut kan. Wah gimana ya? Coba diskusi sama teman-teman, kayaknya cocok nih kita bikin broker ya, yang gimana ya caranya untuk jernih nih, minimal jernih sama ngilangin bau. Karena kalau secara konsumsi memang di sana tuh belum layak. Jadi ada pemerintah di sana tuh udah coba bikin ya uji laboratorium, ternyata nggak layak. Bisa dijernih cuman nggak layak konsumsi gitu kan. Jadi makanya kami juga wah nggak sampai nih kalau mengkonsumsi. Bikinlah alat yang tadi saya bilang tuh, filtrasi sederhana. Alhamdulillah berhasil kayak gitu. Jadi kayak airnya tuh tadinya keruh banget. Dikit-dikit lah, sekitar percobaan 2 sampai 3 kali tuh alhamdulillah agak jernih. Karena di posko kami pun juga posko kami juga cukup keruh. Masyarakat excited lagi gitu. Dan yang paling satu lagi program kerja unggulan itu ada satu program kerja yang memang itu berdampak di bidang ekonominya. Karena kan ada temanya juga, salah satunya itu mendongkrak ekonomi pasca Covid kan. Ini salah satunya nih. Jadi di sana tuh ada apa ya? Ada salah satu wilayah kerajinan Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas itu identik banget sama kerajinan rotan nih. Di Desa Mandoma ini juga sama, jadi sama banget tuh, ada wilayah, ada RT ya, RW di situ yang notabene masyarakat itu bikin ini kerajinan. Cuman akses dari tempat mereka ke kita itu ke posko, khususnya ke posko ataupun bahkan ke kota yang paling jauh itu susah banget. Mobil itu susah masuk. Itu udah jelas mulai jadi nggak nyebrang sih kalau mau enak naik. Tahu Klatok nggak? Iya. Sampan kecil itu. Kita pernah waktu di mana, di Kuantan. Oh di Kuantan. Jadi hampir mirip kayak yang di Kuantan kan. Itu jadi salah satu kendaraan alternatif juga tuh kalau mau ke sana. Kades ya, PJ Kades kan Kadesnya masih ini tuh masih pemilihan kan. Jadi PJ Kadesnya bilang kalian kalau mau ke sini kalau mau naik motor silakan, cuman nikmati sendiri jalannya. Oh benar aja tuh jalannya. Wah ini jalannya sempit, lubang gede-gede semua, kiri sungai, kanan hutan. Jadi kalau sore dikit udah horor kan. Makanya nih kasihan kan, mereka buat memperjualbelikannya susah enggak. Jadi inisiatif tuh kelompok tuh, kita bikin ini aja kali ya UMKM. Oke, bikin UMKM, kita promosiin, kita coba penyuluhan ya terkait bagaimana caranya menjual ini tuh. Jadi mereka tuh sebenarnya penjualannya tuh ini kalau bisa dibilang nunggu pengepul dulu gak? Kalau misalkan Angga nih sebagai pengepul, jadi nunggu pesanan dulu kan, jadi lama tuh sebulan paling kejual 5 produk. Jadi di situ coba dibuat platform media sosial sebagai sarana UMKM. Ada beberapa rumah kan di situ yang bikin, kita disatuin jadi UMKM. Namanya itu ada Instagramnya juga. Instagramnya itu @rotan_mandomai. Ada di situ profilnya, ada di situ produk-produknya ya. Pokoknya banyak tentang
kurang lebih gambaran ininya kayak gini sih. Nanti ada cek aja Instagram ini tuh rotan_mendoma ya. Di situ kita setelah nggak kita sekedar bikin sih, ada anak muda di situ yang kita berdayain buat ngelola ini nih. Ya jadi nggak pasti tinggal, nggak mati. Nggak mati, Ya, tapi anak muda itu yang kan rata-rata mak-mak ya. Kalau di sana bahasanya acil-acil. Oh, acil. Mak-mak di sana itu yang bikin kan udah tua-tua banget. Iya, iya. Anak mudanya masih kurang ini ya, kurang cepet lah buat kurang paham juga kan. Karena kita juga pengennya memperdayakan anak muda, jadi anak mudanya kita diberdayain buat megang sosial medianya. Alhamdulillah pas itu promosi tanggal 10 sampai 13 Agustus kan. Itu tuh produk kami kejual secara online, itu produk mereka nih secara online itu sekitar 40 produk. Wah, keren. Kalau dirupiahin di angka 3 juta lebih selama 3. Dari situ baru tuh yang jadi patokannya tolak ukur. Wah ternyata ini tuh keren produknya, cuman kurangnya media promosi. Nah, makanya kami ngebentuk UMKM ini. Itu juga diliput sama wartawan salah satu wartawan di Kalimantan Tengah. Videonya nih kita di upload di YouTube-nya kayak gitu-gitu. Kurang. Ya ini produk kan unik banget gitu ya. Jadi sayang kalau misalkan media promosinya kurang, terus kurang dikenal sama orang juga. Ngomong-ngomong kalau lihat ini tuh inget tas apa sih yang di Baduy namanya? Ada ya di Baduy? Iya, ada juga. Iya, ya. Kerajinan dari Baduy juga. Iya, dari kayu kalau Baduy itu dari kulit kayu. Dari akar. Iya, dari akar. Apa sih namanya tuh lupa? Apa ya? Oja. Iya. Dari Baduy juga ada yang kayak gini ya. Tas koja. Iya. Kemarin juga teman bawa karena kita kan ada yang pakai baju budaya kan. Iya, itu kan lihat tuh di Instagramnya kan ada. Jadi mereka tuh kayak pakai baju khas daerahnya masing-masing, itu lucu banget gitu. Wih, Itu seru ya? seru. Kebetulan alhamdulillahnya kan Banten nggak terlalu ribet ya. Aku ngeliat kayak daerah lain kayak Papua, kayak daerah lain. Itu pakai sama-sama. Iya, itu ribet banget kayak itu gimana bawa di pesawatnya ya. Tapi mereka keren nih. Jadi pada foto-foto kan ada yang dari Dayak aslinya kan rame banget sih waktu itu. Kayak gitu. Terus nih ketemu sama orang-orang yang di luar Pulau Jawa atau Banten. Nah, itu kan Biasa tuh ya, perkenalan lah kita kan Banten. Wih, ini apa Jawara kan? oh jadi udah terkenal ya Iya, Jawa. sakti nih katanya ini orang Banten. Padahal mah kalau ya datang situ masyarakat dari Banten ya, wih sakti nih, coba keluarga, wih ampun ampun Tiba-tiba rebus ya. Iya, disuruh, oh ini mas sakti nih orang Banten. Enggak semuanya orang Banten sakti. Jadi udah melekat ya kalau Iya. Banten itu tengah Jawara, terus lekat sama ilmu hitam gitu. Betul, mereka kenalnya gitu juga. Kalau di Banten santet ya. Kayak macam gitu ya. Kayak wah, iya, terkenal banget santet sampai sana. Iya. Nah kan tadi juga dengar ceritakan Anda tuh tentang program-program, terus deket banget kan sama masyarakat, terus mengajak anak-anak muda yang di sana buat ikut serta dalam pembuatan kerajinan ini. Tentunya sangat berat ya meninggalkan mereka gitu, balik ke Banten, balik ke tempat masing-masing gitu. Itu coba bisa diceritakan ya gimana beratnya meninggalkan tanah KKN yang selama 40 hari ya? 40 hari gitu. 35 hari ya. Iya. Itu sebenarnya jujur ya, awal-awal tuh nggak betah. Wah, pengen banyak yang nggak betah kan teman-teman. Pulang aja yuk kan. Gimana yang selalu kan? Awal-awal tuh masyarakat di sana kan nggak, masih belum kenal mungkin ya, masih cuek segala macem. Pernah ada yang paling sedih tuh kita program-program kerja tuh nggak ada, masyarakat yang datang dikit. Pas evaluasi, wah, udah kayaknya gagal karena nggak ada yang kenal kita kan. Itu minggu pertama, minggu kedua mulai adaptasi ke masyarakat kayak macem-macem. Bener aja tuh yang datang ke posko tiap malam, pemuda itu hampir 5-10 orang. Sharing gitu kan, sharing sama anak setiap kegiatan, apalagi anak mudanya kan. Ya tadi yang dibilang sedih apa nggak sedih banget. Jujur yang paling sedih itu sebenarnya itu tuh minggu-minggu terakhir tuh udah nggak usah balik gitu. Nggak usah balik, kita di sini aja. Masyarakat juga bilang kan ada bapak-bapak, kalian mau pulang ya besok?
ya ya udah sih nggak usah, sebulan lagi tambahin katanya. Waduh, gimana ya? Apa bener aja tuh kita pulang tanggal 18 kalau nggak salah itu, pas mau keluar pas lagi beres posko banyak yang datang. Sedih banget kan. Banyak yang datang gitu kayak, ini kalian beneran pulang nggak? Kalian beneran pulang? Berarti bukan cuma kalian ya, mahasiswa yang berat, mereka juga berat juga. Iya. Kalau mahasiswanya jangan ditanya lagi. Sekarang malamnya itu kita kayak ada kisah-kisah gitu, ya kayak antar kelompok. Ya pokoknya kalau nangis udah jangan Pasti ya. pasti satu sama lain. Udah mulai kayak keluarga tiba-tiba bisa kan. Kan kita hari besoknya tuh pas mau pulang keliling dulu, keliling ke SD SMP karena kawasannya deket-deket kan kayak ke SMP. Apalagi di SMP kita ditahan-tahan sama guru-guru di sana. Kita tadinya pamitan mau ke dewan guru doang kan kepala sekolah. Disuruh ke lapangan dulu semuanya, perpisahan di situ. Waduh, Seru banget. di situ yang seru sih. Adik-adik pada nangis, pada melukin. Saya tipikal orang yang bisa nangis. Baru pertama kali di situ nangis. Itu saking ini ya, saking cintanya. Iya. Saking udah menyatunya dengan tempat gitu. Kayak akrab, justru yang paling sayang kayak kalau kasar benci ya. Itu kenapa kita akrabnya di akhir-akhir gitu. Kenapa dari awal? Iya, kenapa dari awal? Kalau di awal kayak kalau bisa dibilang move on-nya bisa lebih cepat lagi kan. Ini disuruh move on pas baru jadian kalau bahasanya. Kalau bahasanya baru jadian. Sekarangnya. Iya, itu nggak pas lagi sayang-sayangnya. Bener aja kita keliling ke SD SMP udah, kalau anak-anak udah jangan ditanya lah nangisnya. Kebetulan posko kita deket tuh ada salah satu ibu-ibu yang membantu kita tuh, bapak sama ibu kita jemputnya di sana, ibu sama bapak kedua kita lah. Iya. Pas pamitan itu apa lagi? Nangis lagi. Karena kita banyak dibantu kan soal mandi, air segala macam itu banyak Kita dibantu. dianggap anak sendiri kali ya saya sama ibu sendiri. Angga juga lihat di FYP TikTok itu kan banyak juga tuh yang FYP tentang perpisahan gitu ya. Itu ngeliatnya udah sedih gitu, apalagi nanti tahun depan nih, tahun depan. Tahun depan kayaknya. Tahun depan sama KKN, dan pengennya sih sama KKN ada gitu. Iya. KKN-nya kalau di namanya kayak Nusantara. Yang di Papua itu ya? Iya, Iya. Papua. Tapi nggak tahu tahun depan kemana. Kalau yang di Papua temen juga ada tuh. Ada. Pokoknya sebenarnya KKN yang paling dipentingin di KKN sebenarnya jangan terlalu pentingin beruang kerja. Deket aja dulu sama masyarakat. Kalau udah deket sama masyarakat, orang kerja pasti bakal kebantu tuh. Jadi yang paling sedih sebenarnya itu tuh udah deket, tiba-tiba kita pulang aja. Di tahap pertama itu sedihnya tuh, tahap kedua nyampe Palangkaraya dulu kan kita untuk penutupan nyampe sana, sama juga harus pisah lagi sama kelompok pulang kan. Jadi dianterin tuh kan jadwal bandaranya, penerbangannya beda-beda kan. Nganterin si A dulu, nganterin si B dulu. Itu di bandara tuh penuh anak-anak KKN karena saling nganter. Kalau tangisan kan ramai banget di bandara, nangis semua gitu kan. Gitu sih. Iya sih udah kebayang gitu kan, bisa di bandara itu. Udah jadi film-film ya. Ya, jadi itu ya poinnya, itu juga saran buat Angga, jadi jangan terlalu mengedepankan program kerja, tapi deketin dulu masyarakatnya. Karena kalau misalkan program kerja bagus-bagus, tapi kalau kita nggak deket sama masyarakat kan percuma. Iya betul. Oke, ini jelas sih terakhir. Kan Kanada udah ke Nusantara, terus udah duta fakultas juga, duta bahasa juga. Apa sih yang akan Kanada lakukan selanjutnya? Selanjutnya mungkin kan tujuan ikut KKN Nusantara ya, KKN Bangsa itu sebenarnya intinya itu pengen jalan-jalan gratis gitu kan. Cuma dibalut sama kegiatan. Mungkin kedepannya lagi nyari juga sih event-event nasional lainnya gitu kan, ataupun bahkan pengennya event internasional. Iya. Tapi karena sadar diri semester udah tua, Harus fokus skripsi. semester 7 ya teman-teman. Jadi kayaknya coba sambil yang paling utama sih lulus dulu lah gitu kan, atau nyusun skripsi dulu. Itu sih kedepannya mungkin. Di sisi lain tetap coba buat ekspor ya, nyari pengalaman, khususnya nyari prestasi karena ngerasa masih kurang gitu kan, masih bakal terus belajar nyari. Yang penting sih sebenarnya pengalaman. Pengalaman nyari relasi, karena kemarin juga tuh karena KKN kebangsaan udah dapet, kita juga lah sekedar berbaur sama masyarakat sama perusahaan di sana kayak pengalaman lebih penting nih gitu kan, kayak penting banget malah gitu kan. Ya udah mungkin kedepannya coba cari pengalaman lain lah, jadi pelajaran juga lah KKN kebangsaan gitu. Jadi setelah mendengar cerita dari Kanada ini, anggap pribadi gitu ya, udah pengen banget. Jadi
harus gimana caranya tahun depan ikut KKN Nusantara. Harus. Soalnya seru banget nih ceritanya, jadi ketemu sama orang-orang di luar Pulau Jawa, kenal budaya mereka, kenal karakter mereka. Terlebih kita juga bisa mengenalkan budaya kita dari Banten. Satunya kan kayak batik kemarin kan yang Anda pakai. Oke, terus untuk terakhir saran buat pemirsa atau sahabat WhatsApp di rumah, sebagai anak muda kita harus ngapain? Sebagai anak muda sebetulnya jangan takut gagal ya. Jangan takut gagal karena saya pribadi juga kalau gagal kayaknya makanan sehari-hari lah selama jadi mahasiswa banyak gagalnya. Kebetulan pencapaian terbesar saya untuk kegiatan mahasiswa sendiri itu karya besar. Jadi mungkin pesannya buat teman-teman di sana mungkin jangan mudah menyerah karena satu kegagalan. Karena kalau kalian menginjak satu anak tangga, masih banyak tuh anak tangga lainnya untuk mencapai kesuksesan. Ataupun kalau kalian berada di persimpangan, kalau buntu ya di persimpangan yang satu, coba mungkin buat ke persimpangan yang lainnya. Siapa tahu itu jalannya, kayak gak usah nyerah, jangan takut juga. Karena jujur untuk tekan kebangsaan awalnya takut, tapi kalau nggak nyoba kita nggak tahu kan, mungkin itu sih. Tapi yang utama tetap kalau yang masih kuliah, yang utama tetap fokus di kuliahnya kayak gitu. Nah, jadi pesan rekan itu kita jangan takut untuk mencoba. Terus kalau misalkan kita mengalami kegagalan, jangan malas untuk bangkit lagi karena masih banyak jalan gitu kan, masih banyak jalan menuju Roma. Iya, istilahnya banyak jalan menuju Roma. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah berbagi cerita buat kita gimana serunya KKN Nusantara. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga terinspirasi dari ceritakan Anda ini. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa like, comment, dan subscribe di Bisnis Banten Channel, media informatif dan inspiratif. Dan nantikan program WhatsApp minggu depan. See you, bye-bye.